Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Sekarang lihat sekeliling kalian. Ada berbagai macam benda yang terbentuk dari bangun datar. Contohnya seperti meja. Meja berbentuk persegi panjang. Lalu ada lagi jam dinding. Jam dinding biasanya berbentuk lingkaran. Dan tentu saja masih banyak contoh lainnya. Nah, berdasarkan hal itu, hari ini kita akan belajar mengenai simetri lipat dan simetri putar bangun datar. Apa sih simetri lipat dan simetri putar bangun datar? Kita sama-sama simak yuk. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian simetri lipat. Apa sih simetri lipat itu? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bidang datar menjadi dua bagian, di mana kedua bagian tersebut sama besar. Bangun datar yang pertama adalah persegi. Pertama-tama persegi ini kita lipat menjadi dua bagian sama besar. Nah, garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar inilah yang dinamakan dengan sumbu simetri. Kita lihat bersama-sama ya, ada berapa simetri lipat bangun datar persegi. Perlu kalian ingat bahwa simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Sekarang ayo kita amati kira-kira persegi mempunyai berapa simetri lipat ya. Ayo kita hitung bersama-sama. Yang pertama ada 1, kemudian ada 2, ada 3, dan ada 4. Nah, berarti persegi mempunyai 4 simetri lipat. Kemudian bangun datar yang selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang ini kita coba lipat menjadi dua bagian sama besar. Dan ternyata persegi panjang dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar ya. Hasil lipatannya dapat terbagi menjadi dua bagian sama besar. Berarti kita sudah menemukan satu simetri lipat persegi panjang. Nah, kemudian ini kita bagi lagi menjadi dua bagian sama besar dan ternyata berhasil. Sekarang kita coba lipat ke sisi yang selanjutnya. Apakah sisi ini dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar? Oh, ternyata tidak, karena masih ada sisanya. Kita lipat satu kali lagi dan ternyata tidak bisa. Masih ada sisa dan tidak sama besar. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang hanya memiliki dua simetri lipat. Sekarang kita coba beralih ke trapesium sama kaki. Kita coba lipat apakah trapesium sama kaki dapat dilipat sama besar. Dan ternyata trapesium sama kaki dapat dilipat menjadi dua bagian ada satu simetri lipat. Kita sudah menemukan satu simetri lipat. Selanjutnya kita akan mencoba lipat ke sisi yang lain. Ternyata tidak bisa, masih ada bagian yang tersisa. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa trapesium sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat. Bangun datar selanjutnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kita coba lipat ya, apakah sama besar hasilnya? Ternyata sama besar ya, berarti kita sudah menemukan satu simetri lipat. Kemudian kita coba ke sisi yang lain, ternyata tidak bisa. Kesimpulannya, segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat. Sekarang kita beralih ke segitiga sama sisi. Kita lipat terlebih dahulu apakah sisinya sama besar setelah dilipat. Dan ternyata sisinya sama besar. Kemudian kita lipat ke sisi yang lain, apakah sama besar? Ternyata sisi yang lain juga sama besar. Yuk kita coba sisi yang lain. Apakah kita masih bisa menemukan simetri lipatnya? Ternyata masih bisa dibagi menjadi dua sisi sama besar. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat.
Bangun datar yang selanjutnya adalah layang-layang. Kita coba lipat satu sisi ya. Apakah dapat terbagi menjadi dua bagian sama besar? Ternyata tidak bisa ya, karena masih ada yang tersisa. Sekarang kita coba lipat sisi yang lain. Apakah dapat terbagi menjadi dua bagian sama besar? Ternyata sisi ini dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Sekarang kita coba ke sisi yang lain ya, apakah masih bisa dibagi menjadi dua bagian sama besar? Dan ternyata tidak bisa ya, masih ada bagian yang tersisa. Jadi bangun layang-layang hanya memiliki satu simetri lipat. Bangun datar yang selanjutnya adalah belah ketupat. Kita coba lipat ya. Ternyata lipatan yang pertama tidak dapat membagi belah ketupat menjadi dua bagian sama besar. Kita coba lipat sisi lain dan ternyata berhasil membuat dua bagian sama besar. Kita coba lagi ke sisi yang lainnya dan ternyata juga dapat membagi dua bagian sama besar. Nah, jadi dapat belah ketupat memiliki dua simetri lipat. Nah, itu tadi kita telah mempelajari tentang simetri lipat bangun datar. Namun ada juga bangun datar yang tidak simetris. Apakah bangun datar yang tidak simetris itu? Bangun datar yang tidak simetris adalah bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat, sehingga bangun datar tersebut tidak memiliki sumbu simetris. Untuk lebih lengkapnya, kita simak contoh berikut ini ya. Di sini kita mempunyai trapesium siku-siku. Setelah kita bagi menjadi dua bagian, ternyata tidak ada bagian yang sama besar. Berarti trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya kita mempunyai jajar genjang. Setelah kita lipat, ternyata jajar genjang tidak dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar, yang artinya jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Ini saya akan menjelaskan tentang simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar dengan sekali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada titik semula. Nah, sebagai contohnya, lihat pada pembahasan berikut ini ya teman-teman. Bangun datar yang pertama adalah persegi panjang. Pertama-tama kita buat pola sesuai dengan bentuk bangun datar. Kemudian kita tentukan titik pusatnya. Setelah itu putar bangun datar. Putaran pertama tidak sesuai dengan pola. Putaran yang kedua ternyata sesuai dengan pola. Untuk putaran yang ketiga ternyata tidak sesuai dengan pola. Putaran yang keempat ternyata sesuai dengan pola. Berarti persegi panjang memiliki dua simetri putar. Sekarang persegi. Sama seperti tadi, kita buat bingkai atau pola terlebih dahulu, kemudian kita tentukan titik pusatnya. Kita hitung ya. 1, kemudian 2, 3, dan 4. Ternyata persegi memiliki 4 simetri putar. Bangun datar yang selanjutnya adalah belah ketupat. Seperti tadi kita buat pola, kemudian kita tentukan titik pusatnya. Yuk kita putar bareng-bareng. 1, ternyata tidak cocok ya. 2, kita telah menemukan 1 simetri putar. Kemudian putaran yang ketiga. 3, ternyata pola tidak cocok. Dan 4, ternyata pola cocok. Berarti belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Berikutnya adalah segitiga sama sisi. Kita buat pola dan titik pusatnya terlebih dahulu. Kemudian kita putar. 1, putaran yang pertama sesuai dengan pola. Kemudian 2, putaran kedua juga sesuai dengan pola. Kemudian 3, putaran ketiga juga sesuai dengan pola. Ternyata segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Itu tadi kita telah mempelajari tentang simetri lipat dan simetri putar. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini ya. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.